Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sore hari ini ketemu lagi di podcast Abah dan Uma. Masya Allah, luar biasa ya, sore-sore redup. Nah, bagaimana di tempat Anda semuanya, viewer semuanya, apakah sama? Ya, kalau sama sih alhamdulillah ya, dingin ya sore hari ini ya. Saya sapa dulu yang ada di Instagram, selamat bergabung. Yang ada di TikTok juga selamat bergabung. Yang ada di YouTube juga, Masya Allah ya. Jangan lupa saya selalu ingetin viewer semuanya untuk dukung dakwah kita dengan cara follow Ustadz Safrizal di semua akun media sosial, di Instagram juga, di YouTube juga ada, terus di TikTok juga ada, gitu ya. Jadi jangan lupa follow, like, share, dan juga subscribe, jangan lupa, gitu ya. Boleh juga tanya-tanya seputar apa ya, curhatan viewer, boleh tuh, masalah rumah tangga ataupun kerjaan, banyak boleh ya kita sharing di DM begitu ya. Selamat menikmati podcast kita yang luar biasa dari podcast Abah dan Uma. Masya Allah. Tentunya ada narasumber yang spesial juga sore hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uma. Ya, Yaumul Jum'ah, Yaumul Utlah atau gimana tadi apa ya? Yaumul Jum'ah, Yaumul Utlah, ada utarnya sedikit, ada sedikit ya. sibuknya juga. Tapi tetap ada tugas ya, seperti biasanya, yaitu menjadi khatib dan imam di salah satu masjid yang ada di kawasan Sidoarjo. Nah, begitu ya. Berkibar ya apa ya, kalau Jumat itu para ustadz itu berkibar. Iya, berkibar untuk menebar kebaikan. Menebar kebaikan, betul. Nah, apa kabarnya hari ini Abah ya? Alhamdulillah bi khair, seperti Umar lihat, seperti Umar rasakan bahwa Abah selalu diberikan oleh Allah kesehatan ya. Apa namanya, wajar lah kalau flu, pilek, batuk dan segala macam itu wajar lah. Wajar ya. Lagian pergantian musim ini ya, Masya Allah, dari panas terus tiba-tiba ada hujan. Alhamdulillah ya, kita syukuri ya. Oke, ada tema spesial juga hari ini. Masya Allah, temanya adalah saat cinta tak lagi setia. Waduh. Saat cinta tak lagi setia, Masya Allah ya. Memang di apa ya, dunia ini ya, perartisan, dunia selebriti, Masya Allah, lagi banyak ini ya, public figure betul, yang bukan isu lagi, sudah fakta ya. Gugat cerai suami, ada yang gugat cerai istri, begitu ya. Betul. Jadi netizen setiap hari suruh mikir rumah tangga orang ya. Ngapain juga yang mikir rumah tangga orang ya. Jadi begitu ya, setiap hari kita kalau aktif di media sosial pasti pada tahu, sudah update di atas beritanya Abah ya. Begitu. Jadi tema kita hari ini spesial juga, membahas seputar itu. Nah, gitu ya, yang viral pokoknya. Saat cinta tak lagi setia. Tak sanggup lagi setia. Iya, tak sanggup lagi setia, begitu apa. Nanti ada tips atau bagaimana Abah ya? Iya, tentunya ada tips, ada solusi. Begitu ya, seperti biasa. Kita kan ini hadirkan supaya ini dapat memberikan solusi dan memberikan tips gitu ya, Umar. Betul, jadi seperti itu. Siapa tahu bermanfaat ya, siapa tahu bisa menambah hasanah ilmu, begitu ya. Nah, masuk di topik ini. Cinta itu seperti apa sih Abah? Saya sapa dulu ya seluruh viewer, sahabat-sahabat Safrizal dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya? Sehat. Yang berada di IG juga selamat bergabung. Yang ada di YouTube channel kami juga selamat bergabung. Dan juga yang berada di live TikTok kami juga selamat bergabung ya. Semoga sehat selalu, penuh dengan rahmat ya. Jangan lupa selalu berpositif thinking. Terus selalu berolahraga, makan makanan yang cukup dan bergizi, serta istirahat pun juga yang cukup. Ya, jangan kebanyakan istirahat. Kalau kebanyakan istirahat nanti kita akan tergilas oleh waktu ya. Mohon maaf. Baik para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang disampaikan oleh host kita yang luar biasa tadi itu, Kak Ida ya. Ini menyampaikan bahwa
saat ini banyak ini. sekali ya public figure kita ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan inisial R dan HM, HD gitu ya ya. R sama H itu kan merupakan pasangan suami istri yang notabene adalah apa ya, semua orang goals banget ya. Sampai Sampai ya. Pas dulu pertama nikah itu ada gini apa, hari patah hati sedunia. Iya, hari patah hati sedunia kan itu ingat ya. Iya, ternyata sekarang yang patah hati bukan fansnya, yang patah hati mungkin ya yang bersangkutan sendiri. Tapi mudah-mudahan segala sesuatu yang telah mereka pilih ini adalah segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan mantap-mantap, sudah dipertimbangkan baik buruknya. Tentunya sudah ya Uma ya, mereka juga orang pinter ya, pokoknya mereka sendiri berpendidikan, apalagi yang laki-laki itu kan kita tahu juga pendidikannya luar biasa ya. Nah, terus ada lagi satu lagi beberapa public figure lainnya juga, ini juga ada ya yang menggugat suaminya dan segala macam. Nah, kok sekarang kok banyak sih perempuan yang main gugat-gugatan, ini ada apa dengan yang namanya cinta gitu ya. Jadi kembali kita berbicara dari kacamata orang yang beriman Uma ya. Nah, kembali lagi Allah menyebutkan ataupun menyebut kepada kita semuanya yang notabene bukan orang-orang aja, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Jadi contoh seperti Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang sering didengungkan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Nah, dan sebagian ataupun dan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah ya diciptakannya ya kalian itu untuk berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha. Untuk apa? Untuk kita semuanya itu mendapatkan kedamaian, untuk kita mendapatkan ketentraman daripada pernikahan. Bahkan Allah pun berfirman lagi Uma ya, wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Nah, itu juga Allah menegaskan kepada kita semuanya ya, barangkali sudah waktunya nikah, harus nikah. Nah, jangan takut kalau pernikahan nanti itu kita masih belum mampu, dan apabila belum mampu iyakunu fuqara'a, dan apabila kalian kok memang itu masih dalam kesulitan, itu nanti Allah yang akan memberikan solusi terbaik. Salah satunya barangkali kok hidup ini masih pas-pasan gitu ya. Ini masih pas-pasan beneran, bukan kok pas mau beli Mercy ada, mau beli BMW ada, itu bukan. Memang pas-pasan, jadi untuk makan aja ini cukup, alhamdulillah. Nah, kalau notabene seperti itu dan kita sudah siap untuk menikah, dan kita nikahnya itu adalah tujuannya adalah apa? Mengikuti yang namanya sunnah Rasul dan mengikuti perintah-perintah Allah gitu ya Uma ya. Wangkihul ayama, sampai orang tua itu dipeseni, ayo nikahkanlah anakmu gitu kan ya. Yang menikah anaknya ini kan tanggung jawab daripada orang tua. Nah, kalau memang dalam keadaan fuqara ataupun orang yang notabene itu adalah kesulitan, keuangannya nggak baik, terus masih belum berkecukupan, nah ini Allah yughnihimullah, Allah akan mengayakan ya, mengayakan. Ya. Karena apa? Fadilah daripada nikah tadi itu ya begitu. Tapi memang juga perlu diwaspadai juga ya Uma ya, kalau memang belum punya pekerjaan, apalagi seorang laki-laki nih ya jangan menikah dulu. Karena apa? Yang notabene memberi nafkah itu adalah kaum Adam ya, ataupun laki-laki. Jadi berbahaya kalau memang seorang laki-laki ini menikah tanpa punya pekerjaan, kecuali Uma ya, kecuali kalau memang di kanan kirinya atas bawah ini adalah keturunan sultan gitu Uma ya, nggak apa-apa, nggak usah bekerja, ada para pendukung yang luar biasa. Di deposito sudah beberapa ratus juta, ada beberapa miliar, bahkan ada sampai triliunan, ya nggak apa-apa, nggak usah bekerja. Tetapi saya yakin orang yang kaya itu bekerjanya lebih daripada orang yang masih belum kaya, tentunya seperti itu Uma. Begitu ya Pak ya. Jadi itulah kehidupan di dunia ini. Memang kalau sudah siap ya harus nikah. Siap dalam arti segalanya memang ya. Siap lahir batin gitu. Jadi nggak melulu karena nafsu, aduh pengen nikah hanya untuk kesenangan sesaat. Jangan ya. Jadi kita kembalinya itu yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menikah dengan siapapun, yang jelas
tujuannya itu satu adalah apa? Untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya Umaya. Nah, terus kita bagaimana ini apabila kita sudah menikah tapi kita tidak sanggup untuk setia. Nah, setia itu kan setia itu kan sifat apa Umaya? Setia itu kan sifat yang dimiliki oleh seseorang ya, yang mempunyai komitmen dengan pasangannya, ya, dengan mempunyai komitmen dengan pasangannya. Kalau orang setia itu ya nggak peduli ada pasangannya ataupun nggak ada pasangannya, dia komitmen tidak akan melakukan perselingkuhan, ya. Karena setia ini juga berat gitu Umaya, berat dan muaranya itu kepada apa? Kepada rumah tangganya sendiri. Kalau orang setia itu otomatis juga nanti dalam kehidupannya dia akan tenang, gitu ya. Kalau orang yang sudah nggak setia itu otomatis bawaannya nanti dia akan menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan pertama di kebohongan kedua ditutupi di kebohongan ketiga. Jadi akhirnya terus berbohong. Nah akhirnya apa? Handphone ya itu ketinggalan di rumah aja dia sudah takutnya, masya Allah ya kan. Ada di kamar mandi, handphone ditaruh di kamar itu udah takut banget. Jadi tidak ada litaskunu ilaiha, jadi tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Ya percuma kalau kita nikah tetapi nggak ada ketenangan kan gitu Umaya. Mendingan nggak usah nikah ataupun cerai sekalipun gitu ya. Itu ya apa namanya, bagaimana kok cinta sudah tak tanggup lagi setia gitu. Iya, setia. Kalau nggak setia itu ya gimana ya Umaya? Karena memang dalam hidup ini kita berpasangan ya. Jadi suami ada istri ada suami. Nah kalau kita sudah nggak serul ya Umaya, nggak sevisi, ya berat. Iya memang ya, karena pernikahan itu kan ya dua-duanya ya, suami istri itu memang saling mendukung, saling memberi. Iya, moranya memang sama Allah ya, takut sama Allah itu juga akan timbul setia lah Pak ya. Betul. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa tujuan kita pernikahan itu apa? Untuk ibadah kan Umaya. Ingat bahwa ibadah itu pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama ya kan. Jadi setiap momen kita itu ada ibadah di dalamnya Umaya. Kita mau bercengkerama dengan istri kita, suami kita, kita bisa guyonan, kita bisa saling bully-bully kecil gitu. Nah itu kan Allah senang gitu loh ya. Nah tetapi kalau memang nggak bisa menciptakan seperti itu, tetapi dia menciptakannya itu kepada orang lain, ini kan menjadi polemik ya, menjadi bumerang dalam kehidupan rumah tangga. Nah terus bagaimana dan apa penyebabnya orang nggak setia ini? Orang nggak setia ini memang biasanya dia itu menstandarkan pasangannya itu tinggi Waduh, jadi harapannya, ekspektasinya itu tinggi, begitu nggak sampai tidak ada dalam diri pasangannya, wah ini akan menjadi yang namanya bom waktu ya. Mungkin beberapa public figure kita juga seperti itu paling ya, kok sampai membuat cerai. Karena apa? Apalagi ini mohon maaf, pernikahan itu kan seperti saya tadi katakan bahwa ini adalah ibadah yang paling lama. Tentunya kalau ibadah bernilai ibadah, tentunya juga ada yang namanya ini pergerakan daripada derajat Umaya. Nah kalau seseorang pengen diangkat derajatnya melalui pernikahan, tentunya Allah juga memberikan ujiannya luar biasa. Iya memang. Jadi untuk naik kelas itu kan ada ujiannya Umaya. Nah ujian terbesar dalam kehidupan berumah tangga itu rata-rata apa? Yang laki-laki itu selingkuh. Nah itu satu ya biasanya. Rata-rata begitu. Jadi yang laki-laki itu selingkuh. Laki-laki yang bagaimana biasanya? Ini laki-laki yang notabene sudah berpendapatan lebih-lebih gitu loh Umaya. Tapi dia mungkin tidak mendapatkan segala sesuatu di dalam istrinya gitu ya. Ini biasanya memang memicu seseorang untuk bisa selingkuh. Memang di luar sana itu luar biasa ya. Betul. Setan itu menggodanya dari rumput tetangga. Rumput tetangga dari arah mana saja. Rumput tetangga itu lebih hijau katanya, walaupun itu bukan asli ya Umaya, palsu. Begitu. Terus mereka rata-rata juga begini mereka rata-rata tidak mengembalikan pernikahan itu kepada asal mula daripada tujuan pernikahan, yaitu untuk membina rumah tangga yang baik, membina rumah tangga yang notabene lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Karena pernikahan itu sendiri juga memang ditakdir oleh Allah untuk menyatukan dua hati yang berbeda. Nah, iya, menyatukan dua hati yang berbeda. Jangan kalau berbeda terus itu akan jadi masalah. Akan dijadikan masalah sama kita, jangan.
Jadi tapi bagaimana nikmati ya Uma? ya dinikmati, kita jalan bareng berdua gitu Iya. kan lucu ya. Nah terus biasanya seorang wanita ini rata-rata Uma ya, rata-rata kalau si suami ini mungkin ya sudah tidak berpenghasilan lagi, sudah ataupun kerja mungkin lagi, ya penghasilannya itu jauh lebih rendah daripada seorang istri. betul. Ini biasanya seorang istri akan merasa kecewa sekali, akan merasa suaminya nggak produktif dan nggak bisa diandalkan. Artinya apa? Sikap terhadap suami ini kurang lembut, sikap kepada suami ini kurang nyaman, dan sikap kepada suami ini kurang menghargai. Nah, suami itu kan kalau sudah nggak dihargai, dibuat nggak nyaman, tidak merasa dihormati sebagai kepala rumah tangga, akhirnya dia apa? Akan mencari Uma. Mencari tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Ya banyak ya barangkali netizen katanya ini viewer gitu. Kebanyakan wanita yang ngomel katanya. Iya, ya memang wanita ini kan gini ya. Kalau seorang laki-laki ataupun suami itu Uma ya, yang notabene itu mempunyai jabatan yang cukup bagus, ya kan? Terus pendapatannya itu lebih besar. Terus dia itu meskipun istri yang nggak kerja itu bisa menerima loh Uma ya, bisa menerima, menyayangi, mengayomi, melindungi. Tetapi kebalikannya, jika kok yang laki-laki ini sudah purna bakti, purna tugas, kelihatan setiap hari itu nganggur gitu Uma, ini istri mulai tidak nyaman, mulai nuntut dan segala macam. Ini pokoknya cari pekerjaan lain yang bisa sampean lakukan, pergi gitu loh ke temennya, tanya mulai menuntut gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang seorang suami yang tidak besar hatinya, ya tidak lapang dada, otomatis dia akan komplain juga. Iya sekarang ini Bu, memang saya sekarang udah nggak bekerja, nggak ada, makanya Ibu sekarang berani sama saya gitu kan. Nah ini hal-hal kecil itu nanti akan bisa menjadi yang namanya masalah besar kalau nggak di handle dengan baik Uma. Iya kadang-kadang itu ada sensitifnya juga. Yang apa namanya, pihak laki-laki ini yang sudah bekerja, ada omongan dikit sudah sensitif, biasanya betul gitu. Sekali. Karena memang kan biasanya kan memang kendali daripada keuangan ya, yang bisa mendapatkan uang itu kan biasanya kan suami. Tiba-tiba suaminya nggak produktif, nggak bisa menghasilkan, ini merasa kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Gayung bersambut, si istrinya juga tidak bisa menerima kekurangan suaminya, bahwa suaminya memang sudah beberapa puluh tahun bekerja untuk dia dan juga anak-anaknya. Saatnya berarti kita sekarang meniti masa depan berdua. Anak-anak mungkin sudah mapan dengan kehidupannya sendiri-sendiri ya Uma ya. Jadi harus saling mengerti. Oh iya, suamiku sudah 25 tahun loh bekerja gitu kan. Suamiku juga sudah 30 tahun bekerja untuk aku dan juga anak-anaknya. Maka dari itu kalau memang saya sekarang ini posisinya itu adalah yang berpendapatan, ya alhamdulillah, perlakukan suami seperti pada saat suami memperlakukan Anda pada saat suami masih bekerja gitu Uma. Jangan kok tambah suami dibuat bingung, suami dibuat stres, suami biasanya dibuat linglung gitu kan, kadang-kadang dicerca dengan berbagai macam tuntutan-tuntutan ini untuk bilang bidalik ya. Jadi jangan sampai itu. Biasanya memang rata-rata ya kesetiaan itu tidak muncul lagi dari seorang suami apabila istrinya tidak membuatnya itu nyaman dalam berumah tangga. Nah, jadi seperti itu. Itu juga ini sih ada juga pengelolaan finansial juga seperti itu. Pada waktu bekerja itu kita ya menabung, rajin menyisihkan uang gitu untuk besoknya hari tua. Jadi pada waktu purna tugas kita bisa nanti menikmati hidup ya Pak ya. Jadi lebih senang jalan-jalan kemana, tipis-tipis aja jalan-jalan kemana sama istri sama itu, insya Allah loh ya. Jadinya lebih bisa menjadi ini solusi dalam kehidupan berumah tangga supaya tetap stuck. Tetap berada di rule-nya. Iya betul. Jadi mempersiapkan anak-anaknya juga untuk lebih matang begitu. Mereka sudah rumah tangga sendiri-sendiri, kita tinggal berdua dengan kondisi finansial yang masya Allah cukup ya. Betul sekali. Cukup itu juga luar biasa. Makanya ini kan Uma ya, pernikahan di dalam mengelola keuangan itu kan salah satunya kita dilarang hidup bermewah-mewahan. Makanya. Jadi ingat ingat 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Salah satu contohnya yang pernah diajarkan itu kan gini Uma. Jadi manfaatkan hati-hati dengan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, ya kan? Nah, saat kita itu berada di
mungkin Umaya di level yang paling atas, mungkin jabatan kita sudah Betul. di level paling atas dalam kehidupan kita gitu Umaya. Nah ini saatnya kita bukan berfoya-foya, saatnya kita ini untuk memberikan perhatian terhadap masa depan kita. Memang masa depan kita nggak ada yang tahu Umaya. Nah justru nggak ada yang tahu ini kita harus benar-benar pandai untuk mengelola. Salah satunya adalah financial ya. Gitu. Jadi harus nabung. Pada saat ini mungkin usia-usia para viewer barangkali masih 30 hingga 40 tahunan. Ini masa-masa keemasan kita loh ya, sampai 45-an. Nah, ini harus pandai-pandai mengelola keuangan. Jadi misalkan kok gaji sekarang 10 juta. Ya, belanjakan aja. Ini menurut Financial Freedom Solution ya Umaya, yang pernah Abah baca itu, belanja itu nggak boleh melebihi 50% daripada pendapatan. Nah ini bahaya, apalagi sampai besar pasak daripada tiang ini, nggak banget Uma. Akhirnya nanti pada saat sudah masa-masa purna bakti, kita akan sangat-sangat kalang kabut dalam apa namanya menata keuangan kita. Karena apa? Sudah nggak bisa diatur. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Karena apa? Nggak ada pendapatan. Ada pendapatan pun mungkin hanya beberapa persen pada saat kita berada di level yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Pokoknya ya 50% itu maksimal yang harus dibelanjakan. Nah sisanya apa? Yang nanti itu 20% itu untuk ABC, tabungan tentu saja Umaya. Jadi yang 50% tadi itu memang untuk tabungan. Jadi total pengeluaran kita selama 1 bulan itu pokoknya tidak boleh melebihi 50% dari total pendapatan kita. Itu insya Allah ada saving ya, ada sedekah di dalamnya gitu. Ini nih, perempuan kerja ke luar negeri, tahu-tahu surat cerai datang, masalahnya tidak tahu bagaimana menyikapinya, bagaimana ya perempuan kerja di luar negeri. Banyak Uma, biasanya banyak juga ya. Perempuan ini kita juga punya ya seseorang yang pernah curhat sama kita, deket banget, masih keluarga ini di daerah Bojonegoro. Si istri ini kerja di Hong Kong ya, di Hong Kong, meninggalkan suami dan juga anak-anaknya. Tiba-tiba ini ada layangan surat putusan bahwa dia minta cerai. Nah hal semacam ini yang membuat tatanan rumah tangga menjadi sangat-sangat tidak kondusif. Karena apa? Dia tuh takut begitu nanti pulang ke Indonesia lagi dengan suami yang sama, udah tahu kualitas dan juga lifestyle-nya bagaimana, dia takut Uma. Akhirnya apa? Daripada begitu nggak usah pulang, wes kita punya minta cerai aja gitu ya. Nah ini biasanya gitu, itu kan termasuk yang pernah dialami oleh keluarga kita juga. Tiba-tiba suaminya dikasih surat layang panggilan untuk melaksanakan sidang ke pengadilan agama itu ya. Nah, itu kan banyak sekali, memang seperti yang disampaikan oleh sahabat kita ini, banyak sekali seorang istri menuntut cerai ya, menggugat cerai suaminya karena memang merasa istri ini sudah berpendapatan banyak di luar negeri, sudah mapan nyaman, dan mungkin di sana itu sudah ada yang menjamin ataupun sudah berjanji untuk menikahi. Padahal perlu diingat juga ya perempuan, bahwa ya pasangan yang terbaik kita saat ini itu adalah pasangan kita saat ini yang mendukung kita ya, yang mau kita ajak hidup ya, yang susah gitu kan. Nah tapi kalau memang seorang perempuan ini sudah kaya raya mungkin di negeri jiran ataupun negeri-negeri yang lain Umaya, ya dipikir bolak-balik aja, harus menimbang mengingat ya. Karena apa? Nanti kalau misalkan terjadi segala sesuatu yang tidak baik, contoh seperti yang keluarga kita tadi itu Umaya, itu kan akhirnya apa? Ternyata memang dia ditipu sama orang. Karena apa? Tidak mendapatkan ridho dari suami, tiba-tiba suaminya itu ditalak gitu, suaminya dicerai, digugat ya. Kalau talak itu kan laki-laki ya. Nah ini juga ada hukum karmanya gitu loh Maya. Dia mengkhianati seorang suaminya, ya otomatis dia juga akan dikhianati oleh suami yang baru karma, ya kan gitu ya. Itu bagaimana menyikapinya ya kita ya memang kalau pihak laki-laki kalau digugat cerai ya sudah kita terima gitu, keadaan. Kalau laki-laki berjanji untuk lebih baik lagi, seperti itu. Kalau laki-laki yang punya ini yang punya kredibilitas yang cukup bagus, tentunya kalau memang digugat seorang istri ya pasti gini, wah berarti memang aku di mata istriku tuh nggak berguna ya, nggak bermanfaat, ya sudah cerai aja gitu ya. Dia akan memperbaiki hidup. Betul. Dan akhirnya mungkin juga bisa
bisa mencari seorang pendamping ataupun pengganti istri lagi yang lebih baik gitu ya. Karena memang kalau sudah seorang istri ini sudah menggugat cerai, apalagi tanpa alasan tertentu, misalnya tiba-tiba ya di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat kesalahan, juga cerai itu kan ya juga jangan ya, jadi nggak baik. Kecuali kalau memang sudah ketemu, oh ini selingkuh terbukti, suka ini, suka apa namanya KDR segala macam, ya nggak apa-apa. Seorang istri ini minta digugat oleh minta digugat cerai suaminya gitu ya. Tapi ya sekali lagi berhati-hati dalam memutuskan sesuatu mengenai rumah tangga kita, karena memang ada yang namanya hukum karma. Hukum karma itu apa? Kita merujuk kepada kalamullah ya. Jadi barang siapa berbuat baik pasti juga akan dibalas dengan kebaikan begitu. Famayyamal miskola dzarratin khairan yarah dan sarra yarah itu harus ada. Memang tidak ada hukum karma, cuman ternyata memang kalau kita merujuk ke ayat tersebut memang ada loh, api dibalas api, elek dibalas elek. Kalau sudah mengkhianati suami, mengkhianati istri, otomatis kalian juga akan dikhianati oleh orang lain gitu. Ya hati-hati ya, makanya ya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Muaranya semua itu kita kembalikan. Sama Allah itu sudah luar biasa kita. Jadi hati-hati hidup kita. Pokoknya kalau kita itu merasa bahwa selalu merasa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu selalu berada di tengah-tengah kita, itu itu insya Allah semuanya akan terkondisikan dengan aman. Mau berbuat nggak baik seperti apapun, itu nanti takut gitu loh ya. Itu nanti takut banget. Karena memang apa? Allah itu berada di dekat kita, dan Allah itu lebih dekat dengan urat nadi kita, sehingga kita juga harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa? Nah, terus sekarang ini ada ini apa namanya tips yang menghadapi perselingkuhan. Barangkali kok sahabat saat ini ada yang kena ujian suami atau istrinya berselingkuh. Ini ada beberapa tips yang bisa kami bacakan. Nah, pertama ya kita harus ini ya ya berikhtiar, berdoa, dan selanjutnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berzikir kepada Allah supaya hati kita tenang dalam memutuskan sesuatu. Itu kita tidak gerusa-gerusu, artinya melibatkan Allah sebagai sandaran satu-satunya dalam kehidupan kita. Ya, betul. Yang kedua, jangan tenggelam dalam perasaan bersalah ya. Biasanya salahku apa ya gitu ya. Ya kadang-kadang memang orang diselingkuhi itu belum tentu salah juga gitu ya. Kan nggak tahu-tahu tiba-tiba dia tertarik dengan wanita lain, dia tertarik dengan pria lain ataupun Bill sama Will gitu ya. Pria idaman lain atau Will. Ini bahasa jadul ya. Nah ini tiba-tiba kok dia selingkuh sih, salah saya apa? Nah, kalau memang urusan karena memang nafsu segala macam, ya ingatlah ya, karena memang kita menikah ini bukan hanya urusan nafsu semata gitu ya. Pengen ke sana supaya lebih strong, ini jangan ya, ini berbahaya banget. Jadi nggak perlu juga terlalu serius menanggapi perselingkuhan dengan menyalahkan diri sendiri ya. Terus yang selanjutnya, ini harus berbicara terus terang berbicara terus terang ya, dari hati ke hati, ngomong baik-baik. Nuwun sewu ayah, nuwun sewu bun. Nah kita yang ngomong yuk, kita kayaknya kok ada sesuatu nih. Kalau nggak mau ya berusaha. Kadang wes nggak usah, nggak perlu dijelaskan segala macam. Kadang kalau orang sudah gelap mata kan gitu ya. Buntu lah ya. Nggak ada yang perlu dibahas, nah segala macam. Ini repot juga. Jadi dua-duanya harus ini sama-sama saling memberikan ruang dan juga waktu supaya bisa duduk bareng untuk mencari solusi. Nah, duduk bareng mencari solusi itu. Iya. Nah, kalau memang masalah itu nggak bisa diselesaikan secara berdua, ya gunakan mediator gitu ya. Ada mediatornya. Jadi minta tolong ya pada psikiater atau mungkin siapa yang dianggap nanti bisa mendamaikan itu ya. Jadi memang kalau memang nggak mampu berdua, si suami sudah ditemui ataupun istri juga sudah ditemui ya. Ini aja menggunakan mediator. Bermedia ini juga cukup membantu ya. Terus jangan lupa juga apapun keputusan yang diambil setelah terjadinya perselingkuhan, pernikahan tidak akan berjalan sama lagi. Jadi memang gini perselingkuhan itu kan meninggalkan bekas yang mendalam ya. Jadi ibaratnya gelas kalau sudah pecah ataupun retak, dia tidak akan pernah bisa kembali normal. Makanya ya seorang suami, seorang istri, please ya, kalau mau selingkuh bener-bener difikir puluhan ribu kali lipat. Gelas kalau sudah pecah ataupun retak, masih dilem pakai lem
amazing apapun ya, iya, tetap retak, tetap ada bekasnya. Nah itu nggak enak gitu. Itu adalah apa? Ancaman kalau memang kita itu melakukan selingkuh ataupun menyelingkuhi pasangan kita. Ya, betul. Nah jika sudah punya anak, pastikan tidak membicarakan perselingkuhan itu di depan anak. Dan ingat ya, anak-anak kita itu adalah amanah, bisa sebagai perhiasan jika kita itu menempatkan mereka kepada tempat-tempat yang barokah. Betul. Di rumah ini dilingkupi dengan kebahagiaan, supaya apa? Mereka itu mencontoh rumah tangga, bukan mencontoh public figurnya, artis, bukan mencontoh kiainya, bukan mencontoh ustadznya, tetapi mencontoh orang tuanya yang setiap hari ada dalam kehidupannya. Iya, kita orang tua kan sebagai role model untuk anak-anak kita. Jadi hati-hati ya pokoknya gitu ya. Iya, itu ya tipsnya luar biasa ya. Tadi sudah bahas cinta, sudah bahas perselingkuhan juga ya. Tipsnya menghadapi badai. Ada yang saat ini lagi rumah tangga itu luar biasa. Pokoknya rumah tangga ini orang bilang tuh anjing-anjing eri gitu loh ya. Pokoknya salah sedikit melangkah kita akan masuk ke jurang tersebut dan untuk kembali lagi sulit ya. Jadi ya minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak berdoa dan ayo perbaiki dan jaga terus, tingkatkan kualitas diri untuk menjadi orang yang baik gitu aja. Mendekat sama Allah begitu ya. Oke, Uma. Oke, Abah. Sebelum pamit kita berdoa dulu Abah seperti biasa. Baik para viewers semuanya, mudah-mudahan obrolan kita santai ini bermanfaat ya. Jadi kalau memang saat ini pernikahan sahabat semuanya barangkali ada yang mudah-mudahan tidak ada, ini diterpa badai konflik rumah tangga, ayo selesaikan dengan kepala yang dingin, dengan hati yang penuh dengan kelembutan, karena sesungguhnya pernikahan ini adalah ibadah terlama. Tentunya ujiannya juga setiap kali ya. Untuk apa? Untuk lintas gunung, untuk menenteramkan hati kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al zawjatana wa ja'al ahlana wa ja'al talamidana wa ja'al ashabana ya Allah min al-ilmi wa min al-khair wa al-tuqa wa al-rizqi wa al-sikhah wa al-sabri wa al-sunnah wa al-sadaqah wa al-Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram, terima kasih YouTube, terima kasih TikTok juga, terima kasih banget ya. Tadi kita sudah ngobrol dua arah. Wah, luar biasa ya. Boleh konsultasi juga DM, boleh banget. Mau usulan topik juga boleh banget ya, semuanya boleh. Jangan lupa follow @Ustadzafriza di semua akun media sosial. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah besok kita ada acara ya. Kita ada acara keluarga. Kita off ya. Ketemu lagi insya Allah Senin mungkin ya. Nah insya Allah Senin gitu ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Kita juga sehat ya Mbak ya. Oke, kita tutup dulu podcast kita yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.